Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Darapuna dengan NIM 230320002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang stakeholder dan analiasi dalam advokasi agribisnis. Materi ini membahas siapa saja pihak-pihak yang memiliki peran dalam kegiatan advokasi agribisnis, bagaimana membangun kerjasama antara stakeholder, serta bagaimana menganalisis kepentingan dan mempengaruhi setiap stakeholder agar kegiatan advokasi dapat berjalan secara efektif. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu memahami bahwa pembangunan sektor agribisnis tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja. Keberhasilan pembangunan pertanian memerlukan kerjasama antara pemerintah, petani, akademis, perusahaan, media massa, organisasi masyarakat, hingga konsumen. Setiap pihak memiliki kepentingan, tanggung jawab, dan perannya masing-masing. Pada kesempatan hari ini, kita sering melihat berbagai permasalahan di sektor pertanian, seperti fluktuasi harga, keterbatasan, dan masalah yang lainnya. Bagian permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh petani ataupun pemerintah. Diperlukan komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi dari berbagai pihak agar solusi yang dihasilkan benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, pentingnya memahami stakeholder dalam advokasi agribisnis dengan mengetahui siapa saja pihak yang berkepentingan, bagaimana hubungan antara mereka, serta seberapa besar pengaruh yang dimiliki masing-masing stakeholder, maka proses advokasi akan menjadi lebih terarah dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Melalui materi ini, kita juga akan mempelajari bagaimana membangun koalisi advokasi kuat yang melakukan analisis stakeholder, serta strategi yang dapat digunakan agar komunikasi antar berbagai pihak dapat berjalan dengan baik. Semua konsep tersebut sangat penting karena hampir seluruh program pembangunan pertanian membutuhkan kerjasama dari berbagai stakeholder. Semoga melalui materi ini kita dapat memahami bahwa keberhasilan pembangunan agribisnis bukan hanya bergantung pada pemerintah ataupun petani, tetapi merupakan hasil dari kerja sama seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan sektor pertanian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stakeholder dalam advokasi agribisnis. Secara umum, stakeholder adalah suatu pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, ataupun keterlibatan terhadap suatu kebijakan, program maupun kegiatan tertentu. Dalam advokasi agribisnis, stakeholder merupakan individu, kelompok, organisasi, ataupun lembaga yang dapat mampu dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Keberadaan stakeholder sangat penting karena setiap kebijakan pertanian akan memberikan dampak kepada banyak pihak. Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan harga pembelian gabah, maka kebijakan tersebut tidak hanya mempengaruhi petani, tetapi juga pedagang, pengusaha penggilingan padi, distributor, konsumen, hingga distribusi pangan. Oleh karena itu, sebelum melakukan advokasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa saja stakeholder yang berkaitan dengan isu yang sedang diperjuangkan. Dengan memahami karakteristik masing-masing stakeholder, kita dapat menentukan strategi komunikasi yang paling sesuai sehingga tujuan advokasi dapat tercapai secara efektif. Stakeholder dalam advokasi agribisnis memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ada stakeholder yang berperan sebagai pembuatan kebijakan, ada yang bertugas memberikan informasi, ada yang menyediakan modal, ada pula yang menjadi penerima manfaat dari suatu kebijakan. Perbedaan kepentingan tersebut seringkali menimbulkan perbedaan pandangan sehingga diperlukan komunikasi yang baik agar seluruh pihak dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.
Dalam materi ini terdapat beberapa stakeholder utama yang memiliki peran penting dalam advokasi agribisnis, yaitu pemerintah, organisasi petani, media massa, akademis, dan lembaga penelitian. Organisasi non-pemerintah atau NGO, serta perusahaan besar baik swasta maupun BUMN. Masing-masing stakeholder memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda, namun semuanya saling berkaitan dalam mendukung pembangunan sektor agribisnis. Pada pembahasan berikutnya, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai peran setiap stakeholder tersebut, dimulai dari pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyusunan dan menetapkan berbagai kebijakan di sektor agribisnis. Setelah memahami pengertian stakeholder dalam advokasi agribisnis, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stakeholder yang pertama, yaitu pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu stakeholder yang memiliki peran paling penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Hal ini sering karena pemerintah memiliki kewenangan untuk menyusun, menetapkan, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai kebijakan yang terkait dengan sektor pertanian dan agribisnis. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kebijakan di bidang pertanian tidak hanya dibuat oleh pemerintah pusat, tapi juga oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, ketika melakukan advokasi, masyarakat perlu memahami tingkat pemerintah mana yang memiliki kewenangan terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Pemerintah pusat memiliki tugas menyusun kebijakan nasional yang berkaitan dengan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, perdagangan hasil pertanian, perlindungan pertanian, serta berbagai program strategi lainnya. Sementara itu, pemerintah daerah bertugas melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Selain menyusun kebijakan, pemerintah juga memiliki tanggung jawab menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam pembangunan agribisnis. Misalnya, pembangunan jaringan irigasi, penyediaan pupuk bersubsidi, bantuan benih unggul, pembangunan jalan menuju serta pertanian, penyediaan alat mesin pertanian, hingga pelaksanaan penyuluhan kepada petani. Dalam kegiatan advokasi, pemerintah menjadi pihak yang sering menjadi tujuan penyampaian aspirasi masyarakat. Ketika petani menghadapi berbagai permasalahan seperti kesulitan memperoleh pupuk, rendahnya harga hasil panen, atau kerusakan irigasi, maka aspirasi tersebut bisa disampaikan kepada pemerintah agar dapat dicari solusi melalui kebijakan maupun program yang sesuai. Namun demikian, penyampaian aspirasi kepada pemerintah harus dilakukan dengan secara baik santun serta didukung oleh data yang akurat. Advokasi yang sertai data mengenai kondisi lapangan akan lebih mudah dipahami sehingga peluang untuk memperoleh tindak lanjut juga menjadi lebih besar. Pemerintah juga memiliki peran sebagai penghubung antara berbagai stakeholder lainnya dalam penyusunan suatu kebijakan pertanian. Pemerintah biasanya melibatkan akademis, organisasi petani, pelaku usaha, lembaga penelitian, serta masyarakat agar kebijakan dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, pemerintah bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang berhubungan berbagai pihak agar mampu bekerja sama dalam mendukung pembangunan sektor agribisnis. Nah, stakeholder berikutnya adalah organisasi petani. Organisasi petani merupakan wadah yang dibentuk oleh petani untuk memperjuangkan kepentingan bersama, meningkatkan kemampuan anggota, serta memperkuat posisi petani dalam berbagai kegiatan pembangunan petani. Di Indonesia terdapat berbagai bentuk organisasi petani seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, gapotan, koperasi pertanian, sosialisasi komunitas, serta organisasi petani lainnya. Setiap organisasi memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kerjasama dan pemberdayaan. Dalam kegiatan advokasi, organisasi petani memiliki peran yang sangat penting karena menjadi perwakilan masyarakat dalam menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan sektor pertanian. Sebagai contoh, apabila petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, maka organisasi
Petani dapat mengumpulkan informasi dari seluruh anggota yang mengenai jumlah kebutuhan pupuk, lokasi yang mengalami kerugian, serta dampak yang dirasakan petani. Data tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Selain menyampaikan aspirasi, organisasi petani juga berperan dalam meningkatkan kemampuan anggotanya. Berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan, diskusi kelompok, demonstrasi cari penggunaan teknologi pertanian, hingga pendampingan usaha tani biasanya dilakukan melalui organisasi pertanian. Organisasi petani juga menjadi tempat bertukar pengalaman antar petani. Setiap anggota dapat saling berbagi informasi mengenai teknik budidaya, penggunaan teknologi baru, pengendalian hama dan penyakit tanaman, maupun strategi pemasaran hasil panen. Dengan adanya pertukaran pengalaman tersebut, pengetahuan petani semakin menjadi meningkat. Peran lain adalah memperkuat posisi tawar petani. Apabila petani bertindak secara sendiri-sendiri, maka kemampuan mereka dalam berorganisasi dengan pembeli maupun pemerintah relatif lebih kecil. Sebaliknya, apabila petani tergabung dalam suatu organisasi, maka mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Organisasi petani juga dapat menjalani kerjasama dengan berbagai stakeholder lainnya, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan, media massa, maupun organisasi non-pemerintah. Kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan akses pertanian terhadap teknologi informasi, pembiayaan, hingga pemasaran hasil pertanian. Dengan demikian, organisasi petani tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya para petani, tapi juga menjadi salah satu stakeholder utama yang berperan dalam mendukung keberhasilan advokasi agribisnis. Pada pembahasan berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai media massa sebagai stakeholder yang memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi serta membentuk opini publik mengenai berbagai isu di sektor agribisnis. Setelah membahas peran pemerintah dan organisasi petani, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media massa sebagai salah satu stakeholder penting dalam advokasi agribisnis. Media massa merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Media massa dapat berupa media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti televisi dan radio, maupun media digital seperti portal berita online dan media sosial. Dalam perkembangan teknologi saat ini, media digital menjadi salah satu sumber informasi yang paling cepat diakses oleh masyarakat. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, media massa memiliki peran yang sangat penting karena mampu menyebarkan informasi mengenai berbagai isu pertanian kepada masyarakat. Informasi yang sebelumnya hanya diketahui oleh petani di suatu daerah dapat menjadi perhatian masyarakat di berbagai wilayah. Media massa juga berfungsi sebagai sarana edukasi. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami oleh petani. Misalnya ketika terjadi gagal panen, keringan, serangan hama, ataupun permasalahan lainnya. Melalui pemberitaan media, masyarakat dapat memahami kondisi tersebut hingga muncul rasa kepedulian terhadap sektor pertanian. Selain menyampaikan informasi, media juga berperan dalam membentuk opini publik. Opini publik merupakan pandangan masyarakat terhadap suatu permasalahan. Ketika suatu isu pertanian diberikan secara luas oleh media, maka masyarakat akan mulai memberikan perhatian terhadap isu tersebut. Semakin besar perhatian masyarakat, semakin besar pula pemerintah untuk segera mengambil tindakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Media juga membantu meningkatkan transparansi dalam proses pembangunan pertanian sebagai kebijakan pemerintah, program bantuan pertanian maupun hasil membangun dapat diketahui oleh masyarakat melalui pemberitaan media. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan berbagai program tersebut sehingga berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam kegiatan advokasi, organisasi sering mengandalkan Coffee Press, mengirim siaran pers maupun melakukan wawancara dengan wartawan agar berbagai informasi mengenai advokasi dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Strategi tersebut membantu meningkatkan dukungan publik terhadap isu yang diperjuangkan. Dengan demikian, media massa bukan hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tapi juga menjadi mitra penting dalam membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, serta mendukung keberhasilan kegiatan advokasi agribisnis. Stakeholder berikutnya adalah akademik dan lembaga penelitian. Akademik merupakan dosen, peneliti, maupun para ahli yang memiliki pengetahuan yang kompeten dalam bidang tertentu. Sementara itu, lembaga penelitian merupakan institusi yang melakukan berbagai kegiatan penelitian untuk menghasilkan informasi, teknologi, maupun inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam sektor agribisnis, akademi dan lembaga penelitian memiliki peranan yang sangat penting karena menyediakan dasar ilmiah dalam setiap kegiatan advokasi. Berbagai kebijakan yang diusulkan kepada pemerintah akan lebih mudah diterima apabila didukung oleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, apabila masyarakat mengusulkan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif, maka akademis dapat melakukan penelitian mengenai dampak alih fungsi lahan terhadap produksi pangan nasional, kondisi sosial ekonomi petani, maupun ketahanan pangan. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Selain melakukan penelitian, akademik juga berperan dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat. Banyak perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan pelatihan, pendampingan kelompok tani, maupun penerapan teknologi pertanian di lapangan. Akademi juga membantu meningkatkan kapasitas petani melalui berbagai kegiatan pelatihan mengenai budidaya tanam, penggunaan pupuk yang tepat, mengendalikan hama dan penyakit, pengolahan hasil pertanian, pemasaran digital, hingga manajemen usaha tani. Dengan meningkatkan pengetahuan petani, kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan juga akan semakin baik. Lembaga penelitian juga menghasilkan berbagai inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Misalnya, pengembangan varietas unggul, teknologi irigasi, alat dan mesin pertanian, sistem pertanian presisi, hingga teknologi pengolahan hasil pertanian. Berbagai inovasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi usaha tani serta meningkatkan pendapatan petani. Dalam kegiatan advokasi, akademik sering menjadi narasumber karena memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai isu yang sedang dibahas. Pendapat para ahli biasanya menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Selain itu, akademis juga menjadi pihak yang netral yang membantani komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan demikian, ilmiah yang objektif, akademik mampu memberikan masukan yang didasarkan pada hasil penelitian, bukan hanya berdasarkan pendapatan pribadi. Oleh karena itu, keberadaan akademik dan lembaga penelitian menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Mereka berperan sebagai penyedia informasi ilmiah, pengembangan inovasi pendidikan masyarakat, sekaligus mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pada pembahasan berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai organisasi non-pemerintah atau NGO, serta perusahaan besar, swasta, dan BUMN sebagai stakeholder yang juga memiliki peran penting dalam advokasi agribisnis. Setelah membahas peran akademis dan lembaga penelitian, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organisasi non-pemerintah atau yang lebih dikenal dengan istilah Non-Governmental Organization atau NGO. Organisasi non-pemerintah merupakan organisasi yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat dan tidak berada di bawah sektor pemerintah.
Sesi ini umumnya bergerak di berbagai bidang seperti lingkungan hidup, pertanian, pemberdayaan masyarakat, hak asasi manusia, pendidikan, maupun pembangunan nasional. Dalam sektor agribisnis, NGO memiliki peran yang sangat penting sebagai pendamping masyarakat, khususnya petani. Banyak organisasi dan pemerintah yang aktif membangun petani melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan, pendampingan usaha tani, bantuan penguatan kelembagaan petani, hingga mendamping masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Salah satu kelebihan NGO adalah kedekatannya dengan masyarakat. Organisasi ini biasanya terjun langsung ke lapangan sehingga lebih memahami berbagai permasalahan yang dihadapi petani. Dengan demikian, informasi yang diperoleh lebih sesuai dengan kondisi nyata dibandingkan hanya berdasarkan laporan penulisan. Dalam kegiatan advokasi, NGO sering membantu masyarakat mengumpulkan data, menyusun rekomendasi kebijakan, melalui penelitian sederhana, hingga mendampingi masyarakat ketika melakukan dialog dengan pemerintah. Kehadiran NGO membuat masyarakat menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat karena memperoleh pendampingan dari pihak yang memiliki pengalaman dalam kegiatan advokasi. NGO juga membantu memperluas jaringan kerjasama antara masyarakat dengan berbagai pihak lainnya, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan, media massa, hingga organisasi internasional. Kerjasama tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, teknologi, maupun dukungan dalam membangun usaha pertanian. Stakeholder berikutnya adalah perusahaan besar, baik perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara atau BUMN. Pemerintah merupakan salah satu stakeholder yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sektor agribisnis. Banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan benih, pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian, pengolahan hasil pertanian, perdagangan hasil pertanian, hingga ekspor komoditas pertanian. Keberadaan perusahaan memberikan banyak manfaat bagi petani. Salah satunya adalah menyediakan berbagai sarana produksi yang dibutuhkan dalam kegiatan budidaya. Tanpa adanya perusahaan yang memproduksi benih, pupuk, maupun alat pertanian, proses produksi pertanian tentu akan mengalami banyak kendala. Selain menyediakan sarana produksi, perusahaan juga menyediakan mitra petani dalam memasarkan hasil pertanian. Banyak perusahaan menjalani kerjasama dengan petani melalui sistem kementerian. Dalam sistem tersebut, perusahaan memberikan pendampingan teknis, bantuan sarana produksi, serta membeli hasil panen pertanian sesuai dengan kesepakatan yang telah disesuaikan. Melalui pola kemitraan tersebut, petani memperoleh kapasitas pasar hingga risiko kesulitan menjual hasil panen dapat dikurangi. Di sisi lain, perusahaan juga memperoleh pasokan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam kegiatan advokasi, perusahaan dapat menjadi mitra yang memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan pertanian. Banyak perusahaan melaksanakan program tanggung jawab yang sosial atau corporate social responsibility yang berkaitan dengan pemberdayaan petani, pelatihan kewirausahaan, pembangunan infrastruktur desa, bantuan alat pertanian, hingga pelestarian lingkungan. Namun demikian, perusahaan juga memiliki kepentingan ekonomi sehingga hubungan antara perusahaan dan masyarakat harus dibangun secara seimbang. Apabila terjadi perbedaan kepentingan, maka komunikasi menjadi sangat penting agar dapat ditemukan solusi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Perusahaan juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan investasi, perdagangan hasil pertanian, maupun mengembangkan industri berbasis pertanian. Dengan demikian, perusahaan terus berkontribusi dalam proses penyusunan kebijakan yang melindungi pendukung pertumbuhan sektor agribisnis.
Keberhasilan pembangunan agribisnis memerlukan kerjasama yang harmonis antara perusahaan, pemerintah, petani, akademis, NGO, dan media. Tidak ada satupun stakeholder pun yang bekerja sendiri. Seluruh pihak harus saling mendukung sesuai dengan peran tanggung jawab masing-masing agar tujuan pembangunan pertanian dapat tercapai. Nah, setelah memahami berbagai stakeholder dalam advokasi, selanjutnya kita ada membahas akan koalisi advokasi merupakan analisis atau kerjasama strategi yang dibentuk oleh berbagai stakeholder yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama terhadap suatu isu tertentu. Melalui koalisi, berbagai pihak dapat membangun kemampuan, pengalaman, sumber daya, serta jaringan yang dimiliki untuk memperkuat proses advokasi. Koalisi advokasi membentuk karena banyak permasalahan di sektor agribisnis yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Misalnya, ketika terjadi kerusakan irigasi yang menyebabkan hasil panen menurun, penyelesaian membutuhkan kerjasama antara petani, pemerintah, akademis, serta media, perusahaan, dan organisasi masyarakat. Setelah memahami pengertian koalisi advokasi, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membangun koalisi yang efektif. Koalisi yang baik tidak terbentuk secara tiba-tiba melalui proses perencanaan, komunikasi, dan kerjasama yang berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah agar seluruh stakeholder dapat bekerja sama secara utuh untuk mencapai tujuan advokasi yang sama. Langkah pertama dalam membangun koalisi adalah menentukan tujuan bersama. Semua anggota koalisi harus memiliki pemahaman yang sama mengenai masalah yang ingin diselesaikan serta tujuan yang ingin dicapai. Penerapan tujuan bersama sebagai penting karena akan menjadi pedoman dalam setiap kegiatan advokasi. Tanpa tujuan yang jelas, setiap anggota mungkin memiliki arahan yang berbeda, sehingga kerjasama menjadi kurang efektif. Tujuan yang baik juga harus relatif pada dicapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, seluruh anggota yang lebih mudah bekerja sama dalam melaksanakan pembagian program yang telah direncanakan. Langkah berikutnya adalah melakukan pemetaan terhadap calon anggota koalisi. Pada tahap ini, lakukan identifikasi terhadap individu maupun organisasi yang memiliki kepentingan yang sama serta mampu memberikan kontribusi dalam kegiatan advokasi. Setiap stakeholder memiliki kelebihan yang berbeda. Ada yang memiliki keahlian, ada yang memiliki jaringan yang luas, ada yang memiliki kemampuan komunikasi, ada pula yang memiliki sumber daya maupun pengalaman dalam melakukan advokasi. Komunikasi merupakan Selanjutnya itu ada membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang merupakan kunci utama keberhasilan sebuah koalisi. Oleh karena itu, seluruh anggota harus memiliki saluran komunikasi yang terbuka sehingga informasi dapat disampaikan dengan cepat dan jelas. Komunikasi yang baik memungkinkan setiap anggota berbagai informasi, memberikan masukan, menyampaikan perkembangan kegiatan, serta mendiskusikan berbagai kendala yang hadapi selama proses advokasi. Pada era digital saat ini, komunikasi menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan melalui berbagai media seperti rapat langsung, surat elektronik, aplikasi pesan instan, hingga konferensi video. Walaupun demikian, komunikasi tetap harus dilakukan secara sopan, terbuka, dan saling menghargai pendapat setiap anggota. Dengan demikian, komunikasi yang efektif, kesalahpahaman dapat diminimalkan, dan sebagai contoh, akademik bertugas menyiapkan data hasil penelitian, media bertanggung jawab menyebarkan informasi kepada masyarakat, sehingga petani mengumpulkan aspirasi panen melalui pendampingan masyarakat, sedangkan pemerintah berperan dalam menyusun maupun melaksanakan kebijakan. Nah, selanjutnya itu langkah selanjutnya itu ada mengembangkan struktur dan mekanisme kerja.
Struktur ini diperlukan agar seluruh kegiatan dapat berjalan secara terarah dan berorganisasi. Koalisi biasanya memiliki seorang koordinator yang bertugas mengatur jalanan kegiatan pemimpin rapat serta memastikan seluruh anggota menjalankan tugasnya dengan baik. Selain koordinator, dapat pula dibentuk beberapa tim sesuai dengan kebutuhan, misalnya tim komunikasi, tim pelatihan, tim dokumentasi, maupun tim hubungan dengan pemerintah. Selain struktur organisasi, koalisi juga perlu menyusun mekanisme kerja yang jelas. Mekanisme tersebut meliputi jadwal rapat, cara pengambilan keputusan, sistem pengarahan kegiatan, hingga proses evaluasi terhadap setiap program yang telah dilaksanakan. Dengan adanya mekanisme kerja yang jelas, seluruh anggota akan memiliki pedoman dalam menjelaskan tugas masing-masing sehingga kerjasama menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya itu membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. Kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun sebuah koalisi. Tanpa adanya rasa saling percaya, kerjasama akan sulit berlangsung dalam jangka panjang. Kepercayaan dapat dibangun melalui komunikasi yang terbuka, setiap saling menghargai kejujuran, serta komitmen dalam menjalankan setiap kesepakatan yang telah dibuat bersama. Setiap anggota harus memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, maupun ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, seluruh anggota akan merasa dihargai hingga kerja sangat menjadi semakin kuat. Setelah stakeholder memiliki kelebihan dan yang berbeda-beda, oleh karena seluruh potensi tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung keberhasilan advokasi. Misalnya, pengguruan tinggi memiliki jaringan akademi yang luas, media memiliki kemampuan menyebarkan informasi kepada masyarakat, pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, sedangkan organisasi petani memiliki hubungan yang langsung dengan masyarakat. Apabila seluruh potensi tersebut digabung, maka kekuatan koalisi akan menjadi jauh lebih besar dibandingkan apabila setiap pihak bekerja secara sendiri-sendiri. Selain memperkuat kegiatan advokasi, kerjasama tersebut juga membuka peluang terbentuknya berbagai program baru yang memberikan manfaat bagi pembangunan sektor agribisnis. Salah satu alat yang sering digunakan dalam analisis stakeholder adalah matrik pemetaan stakeholder. Matrik ini digunakan untuk mengelompokkan stakeholder berdasarkan dua aspek utama, yaitu tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh. Dengan menggunakan matrik ini, ORC dapat membentuk strategi komunikasi yang paling sesuai terhadap masing-masing kelompok stakeholder. Kelompok pertama adalah stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi sekaligus kepentingan yang tinggi terhadap suatu isu. Kelompok ini merupakan pihak yang harus menjadi prioritas utama dalam kegiatan advokasi. Yang kelompok kedua adalah stakeholder yang memiliki pengaruh besar tetapi kepentingannya terhadap isu tersebut relatif rendah. Walaupun tidak terlalu berkepentingan, kelompok ini tetap perlu dijaga hubungannya karena memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan suatu program. Kelompok berikutnya adalah stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya kecil. Kelompok ini biasanya merupakan masyarakat petani atau kelompok penerima manfaat merasakan dampak langsung dari suatu kebijakan. Walaupun pengaruh mereka tidak terlalu besar, aspirasi kelompok ini tetap harus diperhatikan karena mereka merupakan pihak yang paling memahami kondisi lapangan. Kelompok terakhir adalah stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang sama-sama rendah. Kelompok ini tidak memerlukan keterlibatan secara intensif, tapi tetap perlu diberikan informasi mengenai perkembangan kegiatan advokasi agar tetap mengetahui isu yang sedang berlangsung. Nah, selain menggunakan pemetaan,
Analisis stakeholder juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Strength. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang dimiliki oleh setiap stakeholder sehingga strategi advokasi dapat disesuaikan dengan lebih tepat. Strength atau kekuatan merupakan bagian keunggulan yang dimiliki stakeholder. Weakness atau kelemahan merupakan keterbatasan yang dimiliki stakeholder. Opportunity atau peluang merupakan berbagai kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan advokasinya. Sedangkan threat atau ancaman merupakan berbagai faktor yang dapat mengambil keberhasilan advokasi seperti perubahan kebijakan, konflik kepentingan antar stakeholder, keterbatasan dana, perubahan kondisi ekonomi maupun bencana alam. Dengan menggunakan analisis SWOT, organisasi dapat menyusun strategi maupun manfaat kekuatan yang peluang memiliki sekaligus menikmati kelemahan dan ancaman yang mungkin muncul selama proses advokasi. Pada bagian berikutnya, saya akan membahas studi kasus penerapan stakeholder dan koalisi dalam advokasi bisnis agar materi yang telah dipelajari dapat dipahami melalui contoh yang nyata. Setelah memahami mengenai stakeholder, koalisi advokasi serta analisis stakeholder, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu studi kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu advokasi petani sawit swadaya dalam memperoleh akses program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR. Program Peremajaan Sawit Rakyat merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit milik petani melalui peremajaan tanaman yang sudah tua atau tidak produktif. Program ini memberikan bantuan pembiayaan kepada petani sehingga mereka dapat mengganti tanaman sawit yang sudah tidak menghasilkan secara optimal dengan bibit unggul. Namun dalam persaingannya masih banyak petani sawit swadaya yang mengalami kesulitan untuk mengikuti program tersebut. Salah satunya kendala utama adalah persyaratan administrasi seperti legalitas lahan, dokumen pemilikan, dan kelengkapan data kelompok tani. Banyak petani yang telah mengolah kebun selama bertahun-tahun tetapi belum memiliki dokumen yang sesuai dengan ketentuan programnya. Kondisi tersebut mendorong berbagai kelompok tani dan koperasi petani sawit untuk melakukan advokasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tujuan advokasi tersebut bukan untuk menolak kebijakan pemerintah, melainkan mencari solusi agar petani memenuhi syarat dapat memperoleh kesempatan mengikuti program PSR-nya. Dalam kasus ini terdapat berbagai stakeholder yang memiliki peran penting. Stakeholder pertama adalah petani sawit swadaya sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari sulitnya akses terhadap program PSR. Mereka menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi melalui legalitas lahan hingga proses administrasi yang cukup panjang. Stakeholder kedua adalah kelompok tani dan koperasi petani sawit. Organisasi ini membantu mengumpulkan data anggota, memberikan pendampingan administrasi, serta menjadi penghubung antara petani dan pemerintah. Stakeholder berikutnya adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan persyaratan program PSR melalui verifikasi serta memberikan bantuan pembiayaan kepada petani yang memenuhi kebutuhan. Selain pemerintah, terdapat dinas perkebunan yang berperan memberikan pendamping teknis, melalui sosialisasi program, membantu proses verifikasi lapangan, serta memberikan informasi kepada petani mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Akademi dan lembaga penelitian juga ikut memberikan masukan mengenai pentingnya peremajaan kebun sawit agar
produktivitas meningkat, serta kesejahteraan petani dapat terus berkembang. Media massa membantu menyebarkan informasi mengenai berbagai kendala yang dihadapi petani sawit sehingga masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya penyederhana proses administrasi tanpa mengabaikan aturan yang berlaku. Dalam kasus ini juga terlibat adanya koalisi advokasi. Kelompok ini tani koperasi, pemerintah daerah, akademis, dan berbagai organisasi pendamping kerjasama membantu petani melengkapi dokumen, berbagi data administrasi, serta memberikan pendampingan hingga proses pengajuan program PSS selesai. Apabila analisis menggunakan matriks stakeholder, pemerintah termasuk kelompok dengan pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi karena memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program. Kelompok tani memiliki kepentingan tinggi, sedangkan akademis dalam media memiliki pengaruh dalam memberikan informasi tentang edukasi kepada masyarakat. Apabila analisis menggunakan SWOT, kekuatan dari program ini adalah adanya dukungan pemerintah serta kerjasama berbagai stakeholder. Kelemahannya adalah masih terdapat kendala administrasi dan legalitas lahan. Peluangnya adalah meningkatkan produktivitas kebun sawit melalui penggunaan bibit unggul serta pengolahan yang lebih baik. Ancamannya adalah apabila proses administrasi tidak segera diselesaikan, maka banyak petani akan kehilangan kesempatan memperoleh bantuan programnya. Dari studi kasus ini dapat dipahami bahwa advokasi tidak selalu dilakukan dalam bentuk aksi protes, tapi juga dilakukan melalui dialog, koordinasi, pendampingan administrasi, serta kerjasama antara berbagai stakeholder. Dengan adanya koordinasi yang baik, berbagai hambatan dapat diselesaikan secara bersama, sehingga tujuan pembangunan agribisnis dapat tercapai dan kesejahteraan petani semakin meningkat. Selanjutnya itu penyertaan stakeholder dalam koalisi advokasi dalam pembangunan agribisnis berkelanjutan. Setelah membahas studi kasus mengenai program peremajaan sawit rakyat atau PSR, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penerapan stakeholder dalam koalisi dalam mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Pembangunan agribisnis yang berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani, kelestarian lingkungan, serta berkelanjutan ekonomi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan agribisnis tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerjasama dari seluruh stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap sektor pertanian. Dalam pelaksanaannya, setiap stakeholder memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan, menetapkan peraturan, memberikan bantuan kepada petani, serta menyediakan berbagai fasilitas pendukung pembangunan pertanian. Pemerintah yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas serta meningkatkan kesejahteraan petani. Selain pemerintah, organisasi petani menjadi pihak yang sangat dekat dengan kondisi di lapangan. Organisasi petani mengetahui berbagai kendala yang dihadapi anggotanya, mulai dari kesulitan memperoleh sarana produksi, rendahnya harga hasil panen, hingga terbatasnya akses terhadap teknologi dan pembiayaan. Oleh karena itu, organisasi petani menjadi penghubung yang penting antara masyarakat dengan pemerintah agar berbagai aspirasi dapat disampaikan secara lebih struktur. Akademis dan lembaga penelitian juga mempunyai peran yang tidak kalah penting. Berbagai hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan maupun pengembangan teknologi pertanian. Melalui penelitian, berbagai permasalahan dapat dianalisis secara ilmiah sehingga solusi yang diberikan lebih tepat sasaran. Misalnya, penelitian mengenai penggunaan varietas unggul, efisiensi penggunaan pupuk, pengendalian hama dan penyakit tanaman, maupun strategi pemasaran hasil pertanian. Hasil penelitian tersebut kemudian dapat diterapkan oleh petani melalui
kegiatan penyuluhan maupun pendamping di lapangan. Perusahaan yang memiliki kontribusi yang besar dalam membangun agribisnis, banyak perusahaan yang bekerja sama dengan petani melalui program kemitraan. Dalam kerjasama tersebut, perusahaan tidak hanya membeli hasil panen petani, tapi juga memberikan pendamping teknis, menyediakan benih, pupuk, hingga membantu meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Pola kemitraan seperti ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak karena petani memperoleh kepastian pasar sedangkan perusahaan memperoleh bahan baku yang berkualitas. Media massa juga memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan agribisnis. Media dapat menyampaikan berbagai informasi mengenai kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi pertanian, kondisi pasar, maupun berbagai keberhasilan petani di berbagai daerah. Informasi tersebut mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat sekaligus mendorong munculnya perhatian publik terhadap berbagai isu yang terjadi di sektor pertanian. Selain itu, media juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketahanan pangan dan mendukung produk pertanian dalam negeri. Organisasi non-pemerintah atau NGO juga berkontribusi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Banyak NGO yang mendamping kelompok tani dalam meningkatkan kemampuan organisasi, memperkuat kelembagaan, memberikan pelatihan kewirausahaan, hingga membantu petani memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah. Kehadiran NGO seringkali memberikan semangat pada masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam membangun pertanian. Agar seluruh stakeholder tersebut mampu bekerja sama dengan baik, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan. Koordinasi merupakan proses menyatukan berbagai kegiatan sehingga seluruh pihak dapat bekerja sama menuju tujuan yang sama. Tanpa koordinasi, setiap stakeholder mungkin akan menjalankan program masing-masing sehingga hasil yang diperoleh menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, komunikasi menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun hubungan antar stakeholder. Komunikasi yang baik memungkinkan setiap pihak saling bertukar informasi, memberikan masukan, serta menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi. Selama pelaksanaan program, dengan adanya komunikasi yang terbuka, berbagai perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui musyawarah sehingga tidak mengambil jalan yang kegiatannya advokasi. Selain komunikasi, kepercayaan juga menjadi dasar utama dalam membangun koalisi advokasi. Tiap anggota koalisi harus memiliki komitmen untuk menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik. Kepercayaan akan tumbuh apabila setiap stakeholder mampu menjaga keterbukaan, menghargai pendapat pihak lain, serta konsisten terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama. Dengan demikian, kerjasama dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memberikan manfaat bagi lebih besar masyarakat. Dalam pembangunan agribisnis modern, perbedaan teknologi juga menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan advokasi. Saat ini, berbagai informasi mengenai pertanian dapat diperoleh dengan mudah melalui internet, media sosial, maupun aplikasi digital. Petani dapat memperoleh informasi mengenai harga komoditas, perkiraan cuaca, teknik budidaya, hingga peluang pemasaran secara lebih dibandingkan sebelumnya. Teknologi tersebut juga mempermudah komunikasi antara petani dengan pemerintah, penyuluh, maupun akademis sehingga proses penyampaian informasi menjadi lebih efektif. Namun demikian, penggunaan teknologi juga harus dibagi dengan kemampuan memiliki informasi yang benar. Tidak semua informasi yang diberikan di media sosial dapat dipercaya. Oleh karena itu, petani mampu masyarakat perlu memperoleh informasi dari sumber yang resmi agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum tentu benar. Selain pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak menjadi bagian penting dalam pembangunan agribisnis. Petani perlu memperoleh pelatihan secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar. Melalui pelatihan tersebut, petani dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha tani, penerapan teknologi baru, serta menghasilkan produksi yang memiliki kualitas lebih baik. Mahasiswa dan generasi muda juga memiliki peran yang besar dalam mendukung pembangunan agribisnis sebagai calon tenaga profesional. Mahasiswa dapat memberikan kontribusi melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun kegiatan penyuluhan. Selain itu, mahasiswa juga dapat membantu memperkenalkan informasi kepada petani, memberikan pendampingan dalam penggunaan teknologi digital, serta menjadi penghubung antara hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Di masa depan, tantangan pembangunan agribisnis akan semakin kompleks. Perubahan iklim, perkembangan teknologi, meningkatkan
persaingan global, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut seluruh stakeholder untuk terus beradaptasi. Oleh karena itu, komunikasi advokasi harus mampu memperkuat kerjasama, meningkatkan komunikasi, serta memanfaatkan seluruh potensi yang memiliki agar mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut. Dengan adanya kerjasama yang baik, berbagai permasalahan pertanian dapat diselesaikan secara lebih efektif. Petani memperoleh pendampingan yang lebih baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perusahaan memperoleh kepastian bahan baku, sedangkan masyarakat memperoleh manfaat melalui tersedianya produk pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan. Melalui penerapan stakeholder dan koalisi advokasi yang berjalan dengan baik, pembangunan agraris tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas petani, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, seluruh stakeholder harus terus membangun komunikasi, memperkuat kerjasama, serta memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan pembangunan agribisnis Indonesia yang lebih maju, mandiri, berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan pembangunan agribisnis juga dipengaruhi oleh kemampuan setiap stakeholder dalam melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat atau masih terdapat berbagai kendala yang perlu diperbaiki. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah maupun stakeholder lainnya dapat menyusun strategi baru yang lebih efektif sehingga program pembangunan dapat terus ditingkatkan. Sebagai contoh, apabila suatu program bantuan benih unggul belum memberikan hasil optimal, maka seluruh stakeholder perlu melakukan evaluasi bersama. Pemerintah dapat meninjau kembali mekanisme penyaluran bantuan, akademi dapat melakukan penelitian mengenai kesesuaian varietas yang digunakan, penyuluhan pertanian dapat memberikan pendampingan yang lebih efektif kepada petani, sedangkan organisasi petani dapat menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi anggota selama pelaksanaan program. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama, solusi yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran karena mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Selesai evaluasi, transparansi juga menjadi salah satu prinsip penting dalam membangun hubungan antar stakeholder. Setiap pihak harus mampu menyampaikan informasi secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya, pemerintah perlu memberikan informasi mengenai masyarakat suatu program secara jelas kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga harus memberikan data yang benar agar proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Transparansi akan meningkatkan rasa percaya di antara seluruh stakeholder sehingga kerjasama dapat berlangsung secara lebih efektif. Dalam perkembangan agribisnis ini, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga tingkat internasional. Persaingan ketat sehingga kualitas hasil pertanian harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, stakeholder perlu bekerja sama dalam meningkatkan mutu produk, memperbaiki sistem pemasaran, memperluas akses pasar, serta memenuhi berbagai kebutuhan oleh pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, pembangunan agribisnis juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Bermanfaat sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, seluruh stakeholder perlu mendorong penerapan pertanian yang ramah lingkungan, penggunaan pupuk dan pestisida secara tepat, konservasi tanah dan air, serta mengelola limbah pertanian yang baik. Langkah-langkah tersebut tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tapi juga meningkatkan kualitas hasil pertanian dalam jangka panjang. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga mempunyai tanggung jawab ikut mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Peran tersebut dapat mewujudkan melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun penyerahan informasi yang benar-benar mengenai sektor pertanian. Ilmu yang diperoleh selama perkuliahan diharapkan tidak hanya dalam pengetahuan, tapi juga mampu diterapkan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan memahami pentingnya peran stakeholder di koalisi advokasi, kita dapat melihat bahwa keberhasilan pembangunan agribisnis merupakan hasil pihak. Tidak ada satu stakeholder yang mampu menyelesaikan seluruh permasalahan secara sendiri. Melalui komunikasi yang baik, koordinasi yang berkelanjutan, saling percaya, serta komitmen percaya tujuan bersama, pembangunan agribisnis yang akan mampu memberikan manfaat bagi bagi petani, masyarakat, dan pembangunan nasional secara keseluruhan.
Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa stakeholder dan koalisi advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan sektor agribisnis. Berbagai permasalahan yang terjadi bisa di bidang pertanian tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak saja. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, petani, organisasi akademis, media massa, organisasi non-pemerintah, perusahaan, serta berbagai pihak lainnya agar solusi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Stakeholder merupakan seluruh pihak yang memiliki kepentingan maupun pengaruh terhadap suatu kebijakan atau program. Setiap stakeholder memiliki peran yang berbeda-beda. Pemerintah berperan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, organisasi petani menjadi perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, akademi menyediakan hasil penelitian dan rekomendasi ilmiah, media membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat, NGO pendamping masyarakat dalam proses advokasi, sedangkan perusahaan berkontribusi melalui investasi, kemitraan, maupun program pemberdayaan masyarakat. Walaupun memiliki fungsi yang berbeda, seluruh stakeholder tersebut harus sampai bekerja sama. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui pembentukan koalisi advokasi yang bertujuan menyatu berbagai sumber daya, pengalaman, jaringan, serta kemampuan yang dimiliki masing-masing pihak. Dengan adanya koalisi, proses advokasi menjadi lebih kuat karena didukung oleh berbagai stakeholder yang memiliki tujuan yang sama. Materi ini juga menjelaskan bahwa pembangunan koalisi tidak hanya sekadar mengumpulkan banyak organisasi, tapi memerlukan tujuan yang jelas, komunikasi yang baik, pembangunan tugas yang tepat, rasa saling percaya, serta komitmen dari seluruh anggota. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas koalisi juga akan berkurang. Selain itu, analisis stakeholder menjadi bagian yang sangat penting sebelum melaksanakan kegiatan advokasi. Melalui analisis stakeholder, kita dapat mengetahui siapa saja pihak yang perlu dilibatkan, siapa yang memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan, strategi komunikasi yang paling sesuai dengan setiap stakeholder. Dengan demikian, kegiatan advokasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Materi pemetaan stakeholder maupun analisis SWOT, pembantuan organisasi dalam memahami kondisi setiap stakeholder memiliki kedua metode tersebut. Organisasi ini dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, pembagian kelemahan, memanfaatkan peluang, serta mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin muncul selama proses advokasi berlangsung. Studi kasus mengenai program keremajaan sawit rakyat (PSR) juga memberikan gambaran nyata bahwa kerjasama antar stakeholder mampu membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi petani. Pendampingan yang dilakukan oleh kelompok tani, pemerintah, akademis, dan berbagai pihak lainnya menunjukkan bahwa advokasi tidak selalu dilakukan melalui aksi demonstrasi, tapi dapat dilakukan melalui dialog, koordinasi, penyusunan data, serta kerjasama yang berkelanjutan. Dari seluruh pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada kemampuan menyampaikan pendapat, tapi juga mempengaruhi oleh kemampuan membangun hubungan yang baik dengan berbagai stakeholder, komunikasi yang efektif, penggunaan data yang akurat, kerjasama yang harmonis, serta komitmen seluruh pihak merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu kegiatan advokasi. Oleh karena itu, sebagai generasi muda maupun calon profesional di bidang agribisnis, kita perlu memahami pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanian. Dengan kemampuan kerjasama dalam membangun komunikasi yang baik, kita dapat memberikan kontribusi positif bagi membangun sektor agribisnis yang lebih maju, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai stakeholder dan koalisi dalam advokasi agribisnis. Melalui materi ini, kita dapat memahami bahwa pembangunan agribisnis bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun petani semata. Keberhasilan pembangunan memerlukan kelebihan seluruh stakeholder yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan sektor pertanian. Setiap stakeholder memiliki peran, fungsi, serta tanggung jawab yang berbeda-beda, namun seluruhnya saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama.
Saya berharap materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya pembangunan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antar berbagai pihak dalam kegiatan advokasi. Dengan memahami konsep stakeholder, koalisi advokasi, analisis stakeholder, serta menerapkan dalam kehidupan nyata, diharapkan kita mampu berpartisipasi secara efektif dalam mendukung pembangunan agribisnis yang lebih baik. Semoga ilmu yang telah dipelajari pada materi ini tidak hanya menjadi pengetahuan selama proses perkuliahan, tapi juga dapat diterapkan ketika kita terjun langsung ke dalam dunia kerja maupun di tengah masyarakat. Kemampuan berkomunikasi, kerjasama, menghargai perbedaan pendapat, serta menyampaikan aspirasi secara terus merupakan bekal yang sangat penting bagi setiap individu. Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki penyampaian pada kesempatan berikutnya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambahkan pemahaman kita semua mengenai pentingnya stakeholder dan koordinasi dalam advokasi agribisnis. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.